Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Dea Asyari dari kelas 12 MIPA 2. Di sini saya menjelaskan tentang listrik bolak-balik. A. Besaran dalam listrik bolak-balik. 1. Tegangan dan arus. Rangkaian listrik bolak-balik atau AC terdiri atas elemen-elemen rangkaian dan sumber tegangan AC. Elemen-elemen rangkaian dapat berupa hambatan atau resistor, kumparan atau induktor atau kapasitor. Analisis rangkaian listrik AC memerlukan pemahaman konsep tegangan dan arus listrik AC serta hukum Ohm dan hukum Kirchhoff seperti yang telah kita pelajari di bab rangkaian arus searah. Mari kita uraikan satu persatu. Tegangan bolak-balik merupakan tegangan yang nilainya berubah terhadap waktu. Demikian pula arus bolak-balik. Persamaan umum untuk arus dan tegangan bolak-balik seperti berikut. Arus sama dengan arus max sin omega T. Tegangan sama dengan tegangan max sin omega T. A. Arus dan tegangan efektif dan tegangan bolak-balik yang dianggap setara dengan arus dan tegangan searah yang menghasilkan sejumlah kalor yang sama ketika melalui suatu penghantar dalam waktu yang sama. Apabila tegangan dan kuat arus diukur dengan alat ukur arus bolak-balik seperti voltmeter AC atau multimeter, nilai yang ditunjukkan oleh alat tersebut merupakan nilai maksimum sebagai nilai efektif arus, dan tegangan bolak-balik adalah nilai arus berikut. Tegangan efektif sama dengan tegangan maksimum per akar 2. Arus efektif sama dengan arus maksimum per akar 2. B. Arus dan tegangan rata-rata. Harga rata-rata arus bolak-balik adalah harga yang dianggap setara dengan harga arus searah yang tetap memindahkan sejumlah muatan yang sama dalam waktu yang sama. Arus rata-rata sama dengan 2 arus maksimum per pi sama dengan 0,637 arus maksimum, dan tegangan maksimum rata-rata sama dengan 2 tegangan maksimum per pi sama dengan 0,637 tegangan maksimum. Contoh soal tegangan dan arus. Sebuah rangkaian arus bolak-balik memiliki harga tegangan sebagai fungsi waktu, yaitu tegangan sama dengan 40 akar 2 sin T. Hitunglah tegangan rata-ratanya. Diketahui tegangan sama dengan 40 akar 2 sin T. Tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T. Ditanya tegangan. Penyelesaian tegangan sama dengan 2 tegangan maksimum per pi sama dengan 2 dalam kurung 40 akar 2 per pi sama dengan 80 akar 2 per pi volt. 2. Impedansi. Impedansi dapat didefinisikan sebagai besaran yang merupakan nisbah atau perbandingan antara tegangan dengan arus. Impedansi terkait dengan sifat menghambat arus. Lawan dari besaran ini adalah admitasi, yaitu sifat mengantarkan arus. Admitansi merupakan perbandingan arus listrik efektif terhadap tegangan efektifnya yang berbentuk sinusoidal. Secara matematis, nilai-nilai impedansi dirumuskan sebagai berikut. Impedansi sama dengan tegangan per arus. Satuan impedansi sama dengan satuan hambatan, yaitu ohm. Pembalikan dari besaran impedansi adalah admitansi dengan satuan ohm min 1, ohm min 1.
A. Impedansi resistor. Pada resistor berlaku hukum Ohm, tegangan sama dengan arus R. Persamaan impedansi pada resistor sebagai berikut. Impedansi R sama dengan arus R per arus sama dengan R. Berdasarkan penurunan persamaan di atas, impedansi resistor sama dengan nilai hambatan resistor itu sendiri. Sementara admintasi dari resistor sebagai berikut. YR sama dengan arus per tegangan R sama dengan arus per R. B. Impedansi induktor. Sebuah induktor mempunyai hambatan yang disebut reaktansi induktif saat dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. Hambatan atau reaktansi induktif bergantung pada frekuensi sudut arus dan induktansi diri induktor atau dapat dirumuskan sebagai XL sama dengan omega L, rangkaian induktor pada arus bolak-balik. Dapat dilihat pada gambar berikut. C. Impedansi kapasitor. Sebuah kapasitor memiliki karakteristik yang dapat menyimpan energi dalam bentuk muatan listrik ketika dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik maupun tegangan searah. Kapasitor yang dialiri arus bolak-balik akan timbul resistansi semu atau biasa disebut dengan reaktansi kapasitif. Besar nilai reaktansi kapasitif bergantung pada besarnya nilai kapasitansi kapasitor dan frekuensi sudut arus, atau dapat dirumuskan sebagai Xc sama dengan 1 per omega C. Rangkaian kapasitor pada arus bolak-balik dapat dilihat gambarnya sebagai berikut. Contoh soal impedansi. Rangkaian seri RC terdiri dari R sama dengan 30 ohm dan C sama dengan 10 F dipasang pada tegangan AC 200 volt 2500 rad per sekon, maka impedansi rangkaian diketahui R sama dengan 30 ohm, C sama dengan 10. Ditanya impedansi. Penyelesaian reaktansi kapasitif. Xc sama dengan 1 per omega dikali omega C. Xc sama dengan 1 per 2500 dikali 10 dikali 10 pangkat min 6. Xc sama dengan 40 ohm. Impedansi Z akar R kuadrat tambah Xc kuadrat. Z sama dengan 30 akar 30 kuadrat ditambah 40 kuadrat sama dengan 50 ohm. Rangkaian murni dan kombinasi. A. Rangkaian resistif. Pada rangkaian resistif murni arus dan tegangan sefase, artinya dalam waktu yang sama besar, sudut fasenya sama. Persamaan tegangan dan arus sesaatnya adalah tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T, arus sama dengan arus maksimum sin omega T, dan hubungan antara tegangan maksimum dan arus maksimum. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum dikali R. Keterangan di bawah ini. Contohnya ada di sini. B. Rangkaian induktif. Rangkaian induktif adalah rangkaian yang terdiri atas sebuah indikator L yang dihubungkan dengan sumber AC. Hambatan pada rangkaian induktor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi induktif XL yang dirumuskan sebagai berikut.
XL sama dengan omega L. Gambar grafik arus dan tegangan pada rangkaian induktif. C. Rangkaian kapasitif. Rangkaian kapasitif adalah rangkaian yang terdiri atas kapasitor C. Rangkaian yang dihubungkan dengan sumber tegangan AC. Hambatan pada rangkaian kapasitor yang dilalui arus bolak-balik didefinisikan sebagai reaktansi kapasitor atau reaktansi kapasitor, dan dirumuskan reaktansi kapasitor sama dengan 1 per omega C sama dengan 1 per 2 pi Fc. Pada rangkaian kapasitor berlaku rumus-rumus berikut. Tegangan sama dengan tegangan maksimum sin omega T kurang pi per 2 dalam kurung. Tegangan maksimum sama dengan reaktansi kapasitor arus maksimum. Tegangan maksimum pada kapasitor sama dengan reaktansi kapasitor arus. B. Rangkaian seri antara R dan L. Apabila R dan L di rangkai seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik pada gambar di bawah. A. Tegangan L sama dengan arus R. Tegangan L sama dengan arus XL. Tegangan maksimum sama dengan akar FR kuadrat ditambah FL kuadrat. B. Impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XL kuadrat. Tan beda sudut fase tegangan arus sama dengan tegangan L per tegangan R sama dengan XL per R. Tegangan sama dengan arus maksimum Z sin omega T ditambah beda sudut fase tegangan arus. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum Z. Impedansi. Rangkaian seri antara R dan C. Apabila R dan C di rangkaian seri lalu dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik. A. Tegangan R sama dengan arus R. Tegangan C sama dengan arus XC. Tegangan sama dengan akar FR kuadrat ditambah FC kuadrat. B. Impedansi sama dengan akar R kuadrat ditambah XC kuadrat. Tan beda sudut fase arus dan tegangan sama dengan tegangan pada ujung-ujung kapasitor per FR sama dengan XC per R. Tegangan maksimum sama dengan arus maksimum impedansi. F. Rangkaian seri antara L dan C. Apabila suatu rangkaian terdiri atas L dan C pada gambar di bawah, rangkaian dapat bersifat induktif atau kapasitif. Tegangan sama dengan tegangan L dikurang tegangan C jika FL lebih besar dari FC bersifat induktif. Beda fase sama dengan pi per 2. Tegangan sama dengan tegangan PC dikurang FL jika FL lebih kurang dari FC bersifat kapasitif. Sudut beda sudut sama dengan min pi per 2. Tegangan L sama dengan FC terjadi resonansi. J. Rangkaian seri R kurang L dikurang C dengan tegangan A. Tegangan sama dengan akar FR kuadrat ditambah dalam kurung FL ditambah
VC kuadrat. FR sama dengan tegangan maksimum sin omega T. FL PL sama dengan tegangan maksimum sin dalam kurung omega T ditambah 90 derajat. VC sama dengan tegangan maksimum sin dalam kurung omega T dikurang 90 derajat. P. PR sama dengan arus. PL sama dengan arus XL. VC sama dengan arus XC. Impedansi sama dengan arus R akar kuadrat ditambah XL dikurang XC kuadrat. Impedansi sama dengan tegangan per arus. Tan sama dengan FL sama dengan Tan sama dengan FL kurang FL per SPL sama dengan XL dikurang XC per R. Contoh soal rangkaian murni dan kombinasi. Sebuah rangkaian seri R dikurang L dikurang C dengan R sama dengan 800 ohm. L sama dengan 8H dan C sama dengan 20 dihubungkan dengan sumber arus bolak-balik dengan tegangan sama dengan P sama dengan 50 akar 2 sin 50 T volt. Tentukan tegangan pada masing-masing komponen. Diketahui R sama dengan 800 ohm, L sama dengan 8H, C sama dengan 20, tegangan P sama dengan 50 akar 2 volt. Ditanya FR, FL, FC. Penyelesaian tegangan masing-masing komponen. FR sama dengan IR sama dengan 0,05 kali 800 sama dengan 40 volt. FL sama dengan IXC sama dengan 0,05 dikali 400 sama dengan 20 volt. FC sama dengan 1 XL sama dengan 0,05 dikali 1000 sama dengan 50 volt. Rangkaian resonansi. Pada dasarnya, rangkaian resonansi adalah rangkaian seri RLC yang mengikuti suatu keadaan tertentu. Rangkaian resonansi terjadi jika impedansi rangkaian bernilai real, artinya komponen imajinernya bernilai 0. Keadaan ini menyatakan bahwa nilai impedansi sama dengan R. Besar reaktansi induktif dan kapasitif sama XL sama dengan XC. Tinjau impedansi total pada rangkaian seri RLC. Impedansi total rangkaian rasional sebesar mutlak impedansi sama dengan akar R kuadrat sama dengan R. Besarnya frekuensi resonansi rangkaian yaitu FR sama dengan 1/2 pi akar 1/LC. Frekuensi sudut rangkaian resonansi rangkaian yaitu omega R sama dengan 2 pi. FR sama dengan 2 pi 1/2 pi akar 1/LC sama dengan akar 1/LC. Daya pada rangkaian bolak-balik. Definisi daya sesaat atau daya semu yang mengalir pada rangkaian arus bolak-balik dirumuskan sama dengan definisi daya pada listrik searah, yaitu perkalian antara tegangan efektif dengan arus efektif yang melaluinya. Dirumuskan daya semu sama dengan tegangan efektif kali arus efektif. Jika induktor dialirkan arus bolak-balik di dalam maupun di sekitar induktor, akan timbul medan magnet.
Medan magnet ini timbul karena adanya fluktuasi nilai arus. Jika arus mencapai harga 0, medan magnet lenyap. Bersamaan dengan lenyapnya medan magnet, energi yang tersimpan berubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus listrik induksi. Penerapan rangkaian listrik bolak-balik. A. Tuning. Kapasitor atau kondensator variabel menjadi komponen penting dalam rangkaian ini. Antena menerima sinyal dari stasiun transmitter dengan frekuensi bersesuaian dengan frekuensi yang dikeluarkan stasiun tersebut. Supaya stasiun receiver maupun menerjemahkan informasi dalam sinyal yang ditangkap, kondensator variabel harus diputar sehingga terjadi resonansi. B. Filter. Filter adalah rangkaian penyaring frekuensi. Filter mampu meloloskan frekuensi tertentu dan memblokir frekuensi lain. Filter ada dua macam, yaitu filter aktif dan pasif. Hal yang membedakan keduanya adalah filter pasif mampu melakukan filter terhadap sinyal output. Filter aktif memanfaatkan komponen aktif serta seperti transistor penguat operasional. Sementara filter pasif hanya melakukan penyaringan tanpa memperkuat sinyal output. Filter pasif cenderung memperlemah sinyal masukan karena adanya energi terdisipasi saat proses filtering atau penyaring berlangsung. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.